Oke, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita tinggi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan datang dengan penuh kerinduan. Kita membawa hati kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia sungguh baik dan teramat baik. Kasih-Nya tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Dan satu hal yang kita percaya bahwa hadirat-Nya itu mengubahkan dan memulihkan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita tundukkan kepala bersama. Kita satukan hati, kita akan berdoa. Kami tunduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami hendak memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian kami, dan kiranya Engkau melawat kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Dengan apa kami harus membalas ini semua, kecuali dengan pujian dan sembah kami yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami awali pertemuan bersama kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Mari kita buka hati kita bersama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sungguh siapa kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari saudara-saudaraku, kita mau responi kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita katakan pujian ini sekali lagi dari awal. Kasih setia-Mu yang kurasakan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Engkau menjadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan. Kami sungguh berharga Tuhan di mata-Mu. Dengan apa kami harus membalas semua kebaikan-Mu? Selain puji dan sembah kami Tuhan,
karena kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami hidup semuanya hanya karena kasih kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Kalau kami berharga di mata-Mu dan Engkau menjadikan kami sebagai biji mata-Mu ya Tuhan, itu semua bukan karena kuat hebat kami Tuhan, namun karena anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk lebih lagi bersukacita, lebih lagi meninggikan nama-Mu karena Engkau ya Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap bersukacita, bersorak-sorai demi kemuliaan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik, amat baik dan sangat baik dalam hidup kita, karena Dia telah menyelamatkan kita. Siapa namanya? Beri kemuliaan bagi Dia. Mari kita katakan, Dia sungguh baik dalam hidup kita. Mari sama-sama kita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan setiap apa yang kita perlukan saudara. Menyediakan yang ku perlukan, Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Dia baik dalam setiap hidup kita, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Dia menyatakan kebaikannya, Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan kita adalah Bapa yang setia. Dalam kesetiaannya, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan Dia lebih dulu menunjukkan kasih setianya, yaitu melalui kematiannya di kayu salib, supaya engkau dan saya menerima keselamatan dan beroleh hidup kekal seperti kata firman-Nya. Amin saudaraku. Oleh karena itu mari kita responi setiap kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak kita semua mau masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu saya ajak kita semua kembali bangkit berdiri. Mari kita responi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Kami aman bersama-Mu ya Tuhan. Aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kau segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Akui bersama Bapak Ibu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia. Ya Tuhan, Kau menyediakan setiap yang kami perlukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kau setia. Jemaat sendiri bernyanyi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari tinggi-tinggi kita angkat kedua tangan kita. Katakan Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih. Ora lama sikagala baba 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 baba. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Ya Tuhan, Kau setia dalam hidup kami Tuhan. Setia Kau mulia, Dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Ya Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau setia Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kau sudah membuktikan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami seringkali tidak setia Tuhan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Teduhkan gelombang jiwa kami ya Tuhan untuk siap menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan setiap kami ya Tuhan untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berbicaralah buat kami. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja Tuhan untuk menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu dalam setiap diri kami Tuhan. Kau juga memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hanya kebenaran-Mu ya Tuhan yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan,
Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, silakan melihat ke samping kanan, samping kiri, katakan selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman. Ya, walaupun di dalam masker tetap bisa senyum ya. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting, sangat bagus. Yohanes pasal 4. Mari kita buka Alkitab. Mari kita membaca satu bagian kisah pada saat Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan di daerah Samaria. Yohanes pasal 4. Ini sebuah narasi, sebuah kisah yang nyata yang ditulis. Ya, jadi kita ketika membaca atau Bapak Ibu Saudara sedang mendengarkan saya membacakan bagian dari firman Tuhan ini, berimajinasilah ya, walaupun beda budaya, beda bahasa, namun ada hal yang universal ya, baik di sini maupun di Timur Tengah, Palestina pada saat itu ada hal yang sama. Setidaknya perasaan kita dengan perasaan mereka mirip gitu ya. Jadi kita bisa berempati, bisa merasakan, oh pada saat itu kondisi seperti ini, apa ya yang mereka rasakan. Baik, sambil membayangkan, karena ini kisah, bukan sebuah pengajaran yang berat, nanti pengajarannya di firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sambil membayangkan ya. Yohanes pasal 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar dan ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Oke, sampai di ayat 4. Ayat 4 ini ayat yang pendek ya. Nah, itu satu bagian. Mengapa Tuhan Yesus meninggalkan Yudea ke Galilea di utara? Karena orang Farisi. Nampaknya begitu. Nah, perjalanan dari Yudea ke Galilea, bagian utara, harus melintasi daerah Samaria. Di tengah-tengahnya ada Samaria. Ya, harus ya. Walaupun ada alternatif, jalan yang lain, nanti kita akan lihat. Ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih. Saya mengulang, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Pukul 12, panas ya, matahari terik ya. Paham? Waktu di Sumba, jam 12 siang panas enggak? Luar biasa ya Pak ya. David, di Pekanbaru, jam 12 siang panas enggak? Beda, Pekanbaru itu dilintasi matahari, ekuator, garis khatulistiwa. Tapi masih banyak perkebunan sawit ya, masih banyak pohon-pohonan. Di Sumba panas, banyak daerah terbuka ya, sehingga pepohonan kurang, kering begitu, dan air berharga sekali di situ. Betul ya, paham ya? Ya, kesaksian dari paham. Kemudian ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Tentunya yang di sumur tadi ya. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan.
Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Siapa yang tidak mau bergaul? Orang Yahudi. Ya, merasa tinggi levelnya. Samaria enggak level. Gitu. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Oke, kalimat yang panjang, saya ulang. Mari coba Bapak Ibu dan Saudara, coba tangkap maknanya ya. Yesus berkata, menjawab dengan kalimat yang cukup panjang. Ada kata dia dan aku dan mu. Jadi siapa dia, siapa aku, siapa mu. Saya ulang. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, "Berilah aku minum," niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yang tadi "berilah aku minum," minta adalah Yesus. Jadi jelas ya, ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Nah, muncul kata istilah air hidup. Dia mengulang apa yang dikatakan oleh Yesus. Air hidup di ayat 10. 12. "Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Saya ulang. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Menjadi mata air, sumber air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk meminta air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu." Langsung membayangkan apa, Bapak Ibu dan teman-teman? Wow, 5 mantan dan 1 fresh, kumpul bersama tanpa pernikahan, gitu ya, bayangan kita ya, betul. Lanjut. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi perempuan ini jujur ya, bagus. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Panjang jawaban Yesus, berputar-putar. Loh, ini jawab
minta minum, jawabannya apa, lalu nyambung kemana gitu ya. Lalu sampai ke penyembah-penyembah gitu ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Wah, jadi perempuan ini cukup tahu ya, cukup banyak pengetahuan. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tegas, Yesus menyatakan dirinya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Mungkinkah? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepadanya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai akan menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu datang kepada Yesus, ia meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya bukan lagi karena apa yang kau katakan, tetapi kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wah, panjang cerita ini ya. Tapi kalau kita bisa membayangkan dalam sekejap ada serentetan drama yang mengagumkan. Apa yang mengagumkan? Ada banyak hal yang mengagumkan. Misalnya, supaya tidak terlalu panjang, nanti saya akan kembali lagi ke sini. Kisah ini bicara tentang apa ya? Kalau ada satu benda apa yang sering dibicarakan di dalam konteks ini? Air. Yuk kita lihat yuk. Yohanes, ini kan Yohanes 4 ya. Kita lihat Yohanes 1. Mari kita lihat mundur Yohanes 1. Adakah yang tentang air? Oh, firman telah menjadi manusia. Oh, ini sudah dibahas di awal tahun ya. Oke, kalau gitu Yohanes nih. Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes penulis Injil, tapi Yohanes Pembaptis. Yohanes membaptis di mana? Di Sungai Yordan. Pakai apa? Air. Oke, kita lihat Yohanes 1 ayat 26. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasut pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Air ya. Nah, air itu apa? Kenapa Yohanes membaptis dengan air? Melambangkan apakah
baptisan air yang dipraktekkan oleh Yohanes Pembaptis. Karena orang-orang jadi pada zaman itu tidak ada suara Tuhan. Ya, dari kitab Maleakhi terakhir sampai kepada Matius itu ada masa di mana seolah-olah Tuhan tidak berbicara sama sekali, bersabda, diam. Ya, ada silent period, periode sepi di mana Allah tidak menunjukkan, memberikan nubuat atau menyatakan mujizat. Tidak, jadi ini diam. Maka orang ketika ada seorang yang aneh, Yohanes aneh nih ya, Yohanes Pembaptis, pakaiannya dari unta, kulit unta. Lalu makanannya belalang. Bapak Ibu pernah makan belalang? Puji Tuhan, kita tidak pernah. Mungkin pernah ya yang dari tempat-tempat yang desa-desa belalangnya sehat-sehat. Kalau di kota nggak sehat, kena polusi. Jadi jangan makan belalang di sini. Kalau ke desa bolehlah, itu segar. Dia makan makanan hijau kan ya, tanaman hijau ya, kita makan pun sehat. Nah di sana Yohanes, jadi mereka aneh. Apa ini ya? Ada sesuatu yang baru. Apakah ini yang dari Tuhan? Yuk kita datang, kita lihat. Oh dia membaptis. Oh ya, baptisan apa itu? Injil Yohanes atau Yohanes penulis surat Injil ini tidak menceritakan kisahnya. Tapi mari kita lihat dari sinoptik, Matius, Markus, Lukas, ya Injil yang sinoptik yang mirip gitu ya, ada banyak kesamaannya. Kita lihat Matius 3, nanti Lukas 3. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis, dijabarkan lebih panjang. Tapi supaya kita bisa mendapatkan gambaran apa maksudnya air pada pembaptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini. Matius 3, maafkan, saya membaca lagi lengkap ya, supaya kita tidak tidak putus-putus mengambilnya, tidak salah gitu. Yohanes 3 ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi apa pesannya? Bertobat. Nah, ayat 3 dulu. Sesungguhnya dialah, Yohanes Pembaptis lah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata atau bernubuat, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi ini dikaitkan dengan kerajaan sorga sudah dekat, lalu orang-orang jadi ingat, wah sekian ratus tahun yang lalu, seorang nabi besar bernama Yesaya telah mengatakan ada orang yang unik. Nah itu jadi mereka mendambakan sebenarnya, ayo dong suara Tuhan muncullah kembali. Ayo dong mujizat Tuhan, aduh Tuhan sentuhlah kami kembali. Karena sudah lama sekali ada banyak perubahan politik ya di negara itu, dijajah sana sini dan berantakan semuanya. Mereka menantikan Mesias. Nah, ketika ada orang yang berseru-seru bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat, yang dikaitkan dengan persiapkan jalan untuk Tuhan karena sudah dekat, luruskan jalan baginya karena Tuhan sudah mendekat gitu ya. Nah, dikatakan Yohanes ayat 4, memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Lumayan ada madunya ya, enggak belalang aja. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea, banyak berarti ya, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka respons dengan kata bertobat tadi ya. Mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi baptisan ini adalah baptisan pengakuan dosa, pertobatan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, orang Farisi, siapakah orang Farisi? Orang Farisi ini adalah orang yang sudah mendedikasikan diri untuk melakukan semua perintah Allah. Dari perjanjian lama ditulis ulang dengan dibuat list daftar. Seperti kita mau ke sini daftar dulu. Besok saya datang ya, saya dengan seluruh keluarga, misalnya begitu. Nah, orang-orang pada zaman itu
catat orang Farisi itu mencatat ada 613 aturan di dalam perjanjian lama. Dan itu adalah 365 jangan. Jangan ini, jangan itu, jangan asem, jangan tewel, jangan. Jangannya banyak 365, setiap hari ada satu jangan setahun gitu ya. Lalu ada 248, total 613 yang lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Yang satu don'ts, jangan, yang satu do's, lakukan. Jadi orang Farisi mendedikasikan diri, aku akan ikuti aturan yang sedemikian detail itu dalam hidupku. Dan dari sekitar 2 sampai 5 juta orang Yahudi pada saat itu, sekitar 2 juta di daerah Yerusalem saja. Jadi banyak, orang Yahudi banyak. Yang masuk dalam kelompok Farisi itu 6.000. Banyak? Oh 6.000 kalau jadikan satu gereja penuh, nggak cukup gerejanya. Tapi kalau dari 5 juta seluruh orang Yahudi di seluruh dunia mungkin pada saat itu, ya berapa persen gitu ya, mendedikasikan. Yang lain ya jadi nelayan lah ya pas masih enak-enak lah. Tapi orang Farisi dia sungguh-sungguh pegang. Istimewa. Jadi orang Farisi datang nih, orang Farisi tahu firman ya, melakukan ya, apa yang jangan dan apa yang harus dilakukan. Tetapi ketika mereka datang kepada Yohanes Pembaptis, mau dibaptis, lihat kata-kata Yohanes ya. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, vipers, brood of vipers, keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa engkau dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Murka itu adalah, tadi dikatakan bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau tidak bertobat berarti kerajaan sorga jauh. Nggak bisa masuk kerajaan surga, betul ya? Jadi kalau bertobat, dekat, bisa masuk kalau bertobat. Dan baptisan air adalah bukti. Saya mengaku dosa, saya masuk dalam air yang membasuh dosa saya. Dan saya keluar dari air dengan bersih. Dan saya pantas mendapatkan kerajaan sorga. Gitu. Tapi dikatakan di sini, ketika orang Farisi dan Saduki datang itu ya, ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau dibaptis mau berapa kali pun, kalau tidak ada buah pertobatan, dia belum bertobat. Serius, itu yang kata-kata dari Yohanes Pembaptis kepada orang Farisi. Siapa orang Farisi? Sekali lagi mereka adalah orang-orang yang tahu firman. Mereka melakukan detail yang tidak boleh, yang boleh lakukan. Serius. 6.000 dari 5 juta. Serius. Tapi dikatakan kamu ular beludak ya, keturunan lidah bercabang, yang satu menyuruh orang untuk bertobat, dia sendiri tidak bertobat, dan seterusnya. Nah, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 9 dengan keras, Yohanes Pembaptis mengatakan, dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Orang beriman ya, Abraham bapa orang beriman. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Aduh. Betul-betul tidak dihargai orang Farisi ya. Jangan anggap ya. Orang Farisi, orang Yahudi pada umumnya punya pendapat begini Bapak Ibu dan teman-teman. Karena saya orang Yahudi, karena saya dari keturunan Abraham, Bapak orang beriman itu, maka kami, saya, dan orang-orang Yahudi pasti selamat. Pasti masuk surga. Kenapa? Karena Bapak kami adalah Abraham, kami keturunan. Menjadi sekian, Abraham, Ishak, Yakub 12 suku. Nah, kami salah satu suku di situ. Murni. Waduh. Jadi asal tidak menghujat Allah, asal tidak murtad, masuk surga. Yohanes Pembaptis dengan ketegasan ilahi mengatakan, enggak. Paradigmanya, konsepnya salah. Bukan itu.
bukan karena keturunan lahiriah, bukan, jangan anggap begitu, dari batu. Wih, orang Farisi dibandingkan dengan batu, lebih berharga batu. Ya, luar biasa, kata-kata ini menghancurkan ego mereka, kebanggaan mereka, dan dikatakan kapak sudah tersedia di akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Yang ditebang apanya? Akar. Karena kalau yang ditebang batang atau ranting, tumbuh lagi. Pohon nangka, itu saya potong dengan teman-teman pemuda ya, bantuan. Wah, habis gundul, tidak ada daun sama sekali. Karena terlalu rimbun pada saat itu. Sekarang, setahun berikutnya, sudah rimbun lagi. Karena saya tidak potong dari akar gitu ya. Tapi ini yang tidak bertobat, dipotong dari akarnya. Dan dibuang ke dalam api. 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Jadi baptisan air adalah tanda pertobatan. Bapak Ibu sudah dibaptis? Sudah. Sudah bertobat belum ya? Yang mau dibaptis siapa? Enggak datang. Oke. Masih ada kesempatan ya yang mau dibaptis bulan Juni. Juli? Ya, tengah tahun ada pembaptisan air di sini sebagai tanda, sebagai simbol aku bertobat dari kesalahanku, hidupku lama. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Muncul Yohanes Pembaptis memperkenalkan inti dari kabar yang sebenarnya. Jadi dia hanya sarana, tapi sebenarnya yang Yesus yang akan datang ini membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, itulah yang epiknya ya, yang puncaknya itu klimaksnya Yesus, bukan Yohanes Pembaptis. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Mari kita lihat apa maksudnya buah pertobatan. Itu di Lukas pasal 3 memberikan gambaran yang lebih jelas ya, supaya kita tahu. Saya juga, mari kita periksa diri ya, saya ini hidupnya bertobat enggak? Mari kita lihat ya, persis sama. Cuma Lukas karena dia tabib, dia lebih detail, dia lebih ini perlu dimasukkan, dicatat supaya tahu sistemnya ya, sistematikanya. Wah, bagus sekali. Lukas mencatat, terinci dan dengan tujuan yang bagus. Jadi dari ayat 1 sampai 9 persis sama. Tapi lebih panjang, dengan versi yang lebih panjang ya. Ayat 10 nih, Lukas 3. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? 11, ini bukti pertobatan ya. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, ini orang banyak yang bertanya ya. Jadi orang banyak rakyat jelata yang di bawah penjajahan Romawi. Jadi mereka ya di bawah garis kecukupan lah. Jadi mereka orang-orang yang bukan dibilang orang punya gitu. Mereka sederhana hidupnya. Barang siapa punya 2 helai baju. Bapak Ibu, teman-teman punya berapa helai? Wah, berhelai-helai. Ini dikatakan 2 helai baju. Hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Jadi sama-sama miskin, tapi yang satu punya 2, yang satu tidak punya. Yang satu sudah sobek sana dan sobek sini. Atau sengaja disobek supaya dikasih ke baru gitu ya. Kasih satu. Ya, yang tidak punya ya. Berikan kepada yang tidak punya. Dan barang siapa punya makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Maksudnya bagilah. Ada yang tidak punya makanan, ada yang kelaparan, ada yang kehausan. Yuk diberi makan juga. Saya makan cukup tidak banyak-banyak, tapi mari tetaplah berbagi. Itu buah pertobatan. Itu buah pertobatan. Ada gambar di sini ya, betul ya, ini dari Natal tahun lalu sampai seumur hidup, sampai sepanjang tahun ini terpampang di sini.
Ada banyak derita orang. Saya menderita, saya pas-pasan, iya. Tapi ada banyak yang jauh lebih menderita. Sentuh enggak mereka? Oh enggak, sorry, urusan mereka sendiri. Nah, belum bertobat. Ayat 12. Ada datang juga pemungut cukai. Apa ini pemungut cukai? Tukang pajak. Rakyat dipajak untuk siapa? Romawi. Nah, jadi pemungut pajak, pemungut cukai itu dibenci oleh rakyat jelata Yahudi. Kenapa? Karena mereka memeras. Apa yang diperas? Keringatnya orang-orang rakyat tuh diambil. Berapa persen dari penghasilannya diplus buat dia sendiri. Nah, ini dia dikatakan. Datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, pada Yohanes Pembaptis ya, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jadi pada umumnya mereka memperkaya diri pemungut cukai dengan menagih lebih banyak persentasenya atau di markup dulu penghasilannya. Oh, harusnya sekian, gandumnya lebih banyak. Jadi rakyat marah sekali. Jengkel, kamu antek-antek asing. Antek-antek penjajah. Kami diinjak supaya kamu dapat penghasilan kaya raya. Contoh siapa? Yang ada us-usnya, nama siapa yang muncul? Us-us. Sakeus. Siapa lagi? Lazarus. Lazarus, iya betul. Masa sih Lazarus? Sekolah minggunya siapa yang ngajar? Kok Lazarus ya? Bukan, Matius. Salah satu murid Yesus yang menulis Injil Matius. Itu pemungut cukai. Tuh kan, tapi ada kesempatan untuk bertobat. Lalu berikutnya prajurit. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi prajurit banyak yang merampas, memeras, dan berfoya-foya. Gajinya sudah besar karena digaji oleh Romawi, tetapi merasa tidak cukup. Kesempatan, mumpung masih punya bawa tombak dan baju sirah, dihargai sekali, meres gitu ya. Jadi preman mereka, enggak, harus bertobat, tunjukkan buah pertobatan. Jadi air di sini, dalam baptisan ini, menunjukkan bukti pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah dibaptis, hidup saya menghasilkan buah yang sesuai enggak dengan pertobatan? Saya sudah dibaptis sekian puluh tahun yang lalu. Lama sekali. Apakah sekian puluh tahun hidup saya berkenan di hadapan Tuhan? Karena itu adalah bukan baptisannya, itu hanya sebuah sakramen, sebuah simbol yang kudus. Tetapi makna dari pertobatan jadi air yang membasuh, yang memurnikan, yang menyucikan, itu yang berharga. Dan itu yang memberikan kehidupan. Ya, di pasal 2, Yohanes pasal 2 ini lebih cepat, karena sudah biasa ya, ada perjamuan kawin di Kana. Apa peristiwanya? Mujizat pertama dari Tuhan Yesus, air menjadi anggur. Jadi apa istimewanya dari kisah air yang menjadi anggur? Sudah tahu cerita ya? Ayat ini aja, ayat 10, supaya kita dapat langsung poinnya ya. Ini pemimpin pesta nih, 9 dulu supaya tidak kehilangan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, anggur. Loh, ini mengecap air atau anggur? Anggur. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Pemimpin pesta, CEO harus tahu. Event organizer harus tahu berapa simpanan anggur. Kalau sudah habis ya habis. Tapi dia sampai tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum
Penekanan saya adalah pada puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi bagi saya, air menjadi anggur yang baik, itu adalah mujizat. Bukan cuma jadi anggur. Anggur ada yang tidak baik. Anggur yang baik. Anggur yang baik itu anggur yang bagaimana? Yang memuaskan. Jadi air hidup, kalau kita menarik ke awal dari Yohanes pasal 4 bicara tentang air hidup. Air hidup yang memurnikan, yang membersihkan, yang menyucikan dari dosa, pertobatan. Ini juga air hidup yang memuaskan. Kalau kita, enggak pernah ya, kita enggak sampai minum anggur yang bagaimana gitu ya. Tapi pada zaman itu mereka minumnya anggur, apalagi di pesta. Jadi orang puas. Dan mereka memberikan restu. Oke pengantin, wah bagus, anggurnya enak, puas. Ya, pengantinnya juga senang dapat restu dari yang dijamu gitu. Anggur ini, air, ya Tuhan menjadikan air itu memuaskan dan memberikan sukacita. Pesta, ya memberikan sukacita, baik bagi yang berkeluarga, pernikahan, rumah tangga, baik yang datang di rumah tangga masih jomblo, tapi datang dan ikut minum. Nah, gembira, dan itu air. Yohanes pasal 3, apa yang menarik? Nikodemus, apa yang istimewa dengan Nikodemus? Nikodemus itu seorang Farisi, ayat 1. Yohanes 3 ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus, orang Yahudi? Iya, dari 2 sampai 5 juta itu dia salah satunya. Dia orang Farisi. Berarti 1 dari 6.000 orang. Sudah istimewa nih. Tapi dari kisah selanjutnya kita tahu bahwa Nikodemus ini adalah anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu diambil dari orang Farisi, terpilih hanya 70 orang. Jadi dari 2 sampai 5 juta ada 6.000 yang mengkhususkan diri menjadi sekte Farisi atau kelompok Farisi. Dari 6.000 ini ada 70 saja yang punya kuasa mengadili secara agama. Dan itu dipimpin oleh imam besar. Nikodemus salah satu dari Sanhedrin. Keren ya. Jadi bukan cuma sekedar keturunan Abraham, enggak, dia serius dengan melakukan perintah atau larangan. Dan bukan cuma itu, dia masuk anggota elit dari Farisi yang menjadi orang-orang yang mempertahankan, membela Yudaisme pada saat itu, agama Yahudi. Luar biasa. Nah, dia datang pada malam hari. Ya Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Bagus? Kata-kata ini bagus? Bagus. Pujian kepada Yesus. Iya, dia Rabi, dia guru. Dan dia katakan kepada Yesus, Rabi. Jadi dia menghargai sesama Rabi. Sesama orang yang punya murid, pengikut. Orang bagus nih, bagus. Lalu Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, jawaban Yesus gak ada hubungan sama statementnya Nikodemus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wah, ada satu teologi yang baru. Nikodemus tidak pernah tahu. Yesus menjelaskan di ayat 5, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi Yohanes 1 sudah bicara tentang pertobatan, itu kerajaan Allah, surga sudah dekat. Jadi dengan pertobatan, air itu memurnikan dan mendapatkan hak untuk mendapatkan kerajaan. Asal ya kelihatan buah pertobatannya. Enggak cuman bilang, sekali selamat tetap selamat, tapi hidupnya sembarangan. No, bukan itu, dia belum bertobat artinya. Orang yang bertobat sungguh-sungguh, hidupnya, buahnya, itu nyata kepada orang lain. Nyata, yang jelata, pemungut cukai, prajurit, orang Farisi pun dibilang keturunan ular beludak. Jadi
Air tadi sudah disebut. Nah, roh ini Roh Kudus. Ya, Yesus yang membawa. Tadi Yohanes Pembaptis sudah mengatakan, Ia yang datang, Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Wih, luar biasa. Jadi ini sudah disampaikan. Tapi Nikodemus, sang orang Yahudi yang adalah Farisi dan anggota Sanhedrin ini, bingung. Ya. Nah, ini dia. Di Tuhan Yesus mengatakan, dan setelah itu ada ayat hafalan kita seluruh orang Kristen. Yohanes 3 ayat 16. Kalau belum hafal, belum jadi orang Kristen. Sahadatnya, oh bukan ya. Ini bukan sahadat orang Kristen, tapi ini adalah ayat yang minimal ya. Jadi ngaku Kristen minimal satu ayat ini harus hafal gitu ya. Yohanes 3 ayat 16. Dan ini bicara tentang kasih Allah. Kasih Allah yang dinyatakan. Dan ketika Yesus bicara tentang hal yang rohania, orang berpikirnya secara jasmania, lahiriah. Padahal Yesus sedang berbicara tentang hal yang rohani. Dan kelahiran baru yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus adalah hasil dari pertobatan dan hasil dari karya Roh Kudus yang mengubah status orang berdosa, yang menghidupkan kerohanian dari kematian karena murka Allah menjadi hidup kembali. Kalau bukan Roh Kudus, nggak mungkin. Dan tidak akan ada buah pertobatan yang permanen. Cuman kelihatan, bagus, melayani. Setahun. Tahun berikutnya hilang. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh dari awal dan menyatakan saya tunduk di bawah karya Roh Kudus. Lalu di pasal 4 kita jumpa dengan perempuan Samaria. Nah, lompat sedikit ya. Pasal 5 ada tentang air enggak? Ada kolam Bethesda. Siapa yang disentuh oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda? Seorang yang telah 38 tahun lumpuh atau sakit gitu ya. Dan kolam ini istimewa, air yang digoncang di kolam itu air, dan ketika air itu digoncang oleh malaikat, mistik ya. Ada sihirnya di situ? Oh enggak, ini memang sebuah anugerah. Kolam itu istimewa, airnya digoncang. Yang pertama, sakit apapun dia sembuh. Anugerah besar sekali. Orang Yahudi yang dapat. Ya, yang diberi anugerah istimewa ini orang Yahudi betul. Nah, orang yang sakit ini dia betul-betul menderita 38 tahun. Bayangkan, sekian lama dia menanti. Mungkin karena dia tidak sudah berupaya, dia sudah dekat sekali dengan kolam. Tapi ketika kolam itu bergolak, harapannya timbul. Dia dengan sekuat tenaga tangannya menarik ke tepi kolam dan ingin menjeburkan diri. Orang lain sudah duluan. Betapa kecewanya dia, dan itu berpuluhan tahun dia hadapi. Kenyataan yang mengecewakan luar biasa. Luar biasa. Apa gunanya air ini bergolak kalau aku yang sudah sedekat tinggal setengah meter atau 10 senti tidak bisa masuk duluan? Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Jadi ketika Yesus datang dan bertanya, maukah engkau sembuh? Orang itu melihat hatinya hancur. Tuhan, bertahun-tahun aku mau sembuh. Enggak pernah ada satu kesempatan pun. Tuhan, betapa kami menderita sekian lama bergumul. Tidak ada kesembuhan sama sekali. Yesus menjawab, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Wow, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Air yang memberikan kesembuhan. Bukan karena airnya, sekali lagi bukan lahiriah yang Yesus katakan. Kepada perempuan Samaria juga bukan sumur yang ada airnya, bukan. Ini adalah sesuatu yang rohani, yang dari dalam mengalir keluar. Yohanes pasal 6 tentang gelombang air danau Genesaret, Galilea, danau Tiberias gitu ya. Wah, mereka takut karena angin sakal, angin badai menggoncang
Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Ini Yohanes 6 ayat 19. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Wah, sekarang Yesus berjalan di atas air. Mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Oke. Di sini saya mengambil makna bahwa air itu adalah alamiah, kekuatan natural ya. Alam itu kadang-kadang air yang memurnikan, air yang bisa menyembuhkan, air yang bisa menyegarkan, memuaskan, kadang-kadang juga bisa menakutkan, menenggelamkan, membawa mereka masuk ke dasar danau dan mati di sana, dimakan ikan-ikan. Tetapi Yesus, Sang Mesias yang secara manusia, dia memiliki keilahian sepenuhnya mengatasi fenomena apapun. Apa pergumulan kita? Ada badai apa di dalam kehidupan kita? Yesus berjalan di atas badai itu. Dan Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Jangan takut. Yohanes 7 kembali menyatakan tentang air hidup. Jadi 7 pasal di dalam Injil Yohanes mengaitkan air di dalam sebuah makna rohani yang begitu indah. Yohanes 7. Air sumber hidup. Ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Aduh, indah sekali. Persis seperti yang dikatakan di pasal 4 kepada perempuan Samaria. Mari kita sarikan, ya mari kita ringkaskan dalam sebuah gambar yang utuh dalam konteks ini. Air hidup itu berlaku untuk semua orang. Apakah itu rakyat jelata? Apakah itu orang yang sangat bermoral dengan punya kedudukan yang begitu tinggi? Dia butuh air. Ataukah dia perempuan Samaria yang tidak dipandang sebelah mata, yang hidupnya kacau balau dengan 5 suami mantan dan plus 1 yang kumpul kebo. Tetap Yesus datang dan menawarkan air hidup. Kepada orang lumpuh yang 38 tahun menderita dan menanti-nanti dengan penuh harap sekaligus kecewa. Yesus datang menawarkan air hidup, bukan air yang fisik di kolam Bethesda, bukan. Dialah air hidup yang menyembuhkan. Di atas segala gelombang air, Yesus mengatasi segalanya. Menyatakan sebuah kepenuhan. Ya, air itu memuaskan, dan ini air rohani. Bukan sekedar haus seperti Pak Ham ketika di Sumba dalam panasnya dan kekeringannya, air begitu berharga. Sebotol air minum itu bisa diminum beberapa orang. Cukup asal itu memuaskan, cukup. Itu sudah berterima kasih sekali. Sumur yang dalam dan cuma sedikit dan bau dan kotor tetap diminum, sudah berterima kasih sekali. Aduh, betapa orang merindukan air. Dan ketika Yesus menyatakan air hidup, kebutuhan yang terdalam dari hidup kita, perempuan Samaria itu memuaskan. Dia berharap dengan suami yang berganti-ganti, dia akan tetap dapat dipuaskan. Enggak. Oke, aku bosan dengan suami. Pokoknya dengan laki-laki, siapapun, kumpul kebo. Tetap tidak terpuaskan. Dan ketika dia datang, Samaria tidak dianggap oleh orang Yahudi, tetapi Yesus orang Yahudi datang kepada orang Samaria. Dia menyatakan, kamu mau air hidup ini? Wah, perempuan itu senang sekali. Mau, aku gak mau siang-siang sendirian ngambil air dalam sendirian. Hanya supaya aibku tidak ketahuan oleh orang-orang kota. Tapi ketika dia
mendapati air hidup, dia cerita kepada orang ini, tahu aibku. Dia orang Yahudi, dia bukan dari sini, tapi dia tahu. Dia Mesias kah? Wah, orang-orang datang. Dan ketika air hidup itu dinyatakan, orang yang haus datang dan dipuaskan. Yesus tinggal 2 hari di situ. Di tempat orang Farisi nggak mau nginjak Samaria, nggak mau, dia muter. Jauh lebih jauh jalannya, nggak cuma potong kompas harus lewat, bisa ada jalan lain. Tapi orang Farisi, terutama Farisi, nggak mau lewat situ. Najis, di situ itu najis ya, haram di situ. Nah, tetapi Yesus menyatakan, bagi siapapun ya, siapapun rakyat miskin, pemungut cukai, orang berdosa, wanita Samaria yang berdosa, atau orang yang berpangkat seperti Nikodemus pun, semua butuh air hidup. Dari dalam kebutuhan terdalam ini, yang tidak akan terpuaskan dengan harta, tidak akan terpuaskan dengan jabatan kuasa, atau penghormatan dari orang lain, enggak. Itu hanya bisa dipuaskan oleh air yang dari Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya Tuhan butuh sekali disembuhkan, tetapi saya lebih butuh Engkau daripada kesembuhan. Tuhan, karir saya hancur, saya jobless, tidak punya pekerjaan, atau saya turun dan semuanya banyak pergumulan. Saya sakit Tuhan, kesepian, menderita. Yesus tahu, Yesus datang. Di pinggir sumur itu, di dekat kita, Yesus katakan, air hidup. Mau? Itu akan menjadi sumber yang tidak akan berhenti mengalir. Itu akan terus memuaskan. Itu akan terus memberikan harapan. Dan itu akan terus menyentuh dan membuat kita, air itu meluap keluar kepada orang lain. Pujian kita yang pertama tadi, kasih setiamu yang kurasakan, kebaikanmu yang telah kau nyatakan, berkat yang telah kuterima, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Yang dipikirkan kita apa? Lahiriah. Uang, betul? Iya. Tuhan, saya perlu pekerjaan. Iya. Tuhan, saya butuh kesembuhan. Jadi lahiriah yang kita pikirkan, tapi yang kau sediakan bagiku, itu bukan yang aku pikirkan. Tuhan bahkan memberikan yang lebih jauh, lebih penting, yang betul-betul kita butuhkan. Yang tidak terpikirkan, itu yang Tuhan berikan. Lagu yang kedua juga begitu. Ditunjukkan kasih setianya, dia menyediakan yang kuperlukan. Ayo, apa yang kita perlukan? Lahiriah kah? Ada sesuatu yang di dalam lebih penting. Itu loh yang Tuhan mau sediakan. Menyatakan kebaikan itu bisa kita cicipi. Air itu menyegarkan, air itu memuaskan, air itu memurnikan, air itu memberikan kehidupan yang baru. Itu yang kita butuhkan. Dan kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu zaman Yesus ketemu perempuan Samaria, sekarang kita sendiri berhadapan dengan Tuhan Yesus yang menyatakan firman-Nya, akulah air hidup, barang siapa datang kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan sampai kapanpun, bagaimana dengan anak cucu kita, percayalah Tuhan yang menyentuh mereka. Kecemasan kita tidak akan menambah pengharapan kita, enggak. Tapi ketika kita menaruh, Tuhan, aku percaya Engkau bagi anak-anakku, bagi cucu, bagi orang-orang, aku percaya Engkau yang setia. Mari kita datang kepada Tuhan, meneduhkan hati kita, dan secara pribadi Yesus hadir di tengah kita pada saat ini, dan dengan tangan terbuka, dengan senyum, Yesus katakan, akulah air hidup. Mari kita datang di bawah kakinya, menyadari bahwa kita terlalu sering mengecewakan Dia, terlalu sering mengabaikan Dia dalam kehidupan kita, terlalu khawatir dengan pergumulan yang kita hadapi. Pada saat ini mari kita datang, Tuhan, ini yang aku butuhkan, air hidup. Itu saja
maka seluruh hidupku akan dipuaskan. Itu saja Tuhan, tolong. Dan Tuhan akan merangkul, mendekap kita dan memberikan air hidup. Menjadi sumber air yang terus-menerus mengalir tanpa henti sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Engkau yang ajaib. Engkau menyediakan apa yang tidak kami pikirkan. Bahkan apa yang sangat terpendam dalam di bawah lubuk hati kami. Engkau tahu dan Engkau menyentuh apa yang sangat kami butuhkan itu Tuhan. Apa yang esensial dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan. Terima kasih untuk kesetiaan Engkau. Kasih Allah yang begitu besar. Yang dari selama-lamanya, sekarang dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berhenti memberikan kasih setia Engkau kepada kami. Itulah yang membuat kami tunduk hormat kepada Engkau Tuhan. Takluk dan memohon Tuhan kiranya Engkau yang memimpin hidup kami. Jadikan kami sarana. Bahkan kami sejelek perempuan Samaria itu pun kami masih bisa cerita kepada orang lain. Bahwa Engkaulah Sang Mesias yang sanggup memberikan air hidup tanpa henti. Dan orang lain datang kepada Engkau. Pakai kami Tuhan. Jadikan kami alat Engkau. Dan kami akan mengiring Tuhan seumur hidup kami. Dan kami akan mengalami kehidupan yang terpuaskan. Dan kami akan memberikan buah-buah pertobatan yang nyata dalam sikap, kata-kata, pikiran, dan perasaan kami. Terima kasih. Allah Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah kami. Mencelikkan kami dan menguatkan kami ketika kami pulang. Menghadapi kembali badai yang menerpa kami. Engkau yang ambil bagian Tuhan. Engkau yang datang dan berkata, aku ini diam, tenanglah. Terima kasih. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau. Kami bangga dan kami akan terus tunduk di bawah otoritas Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan kita tinggi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Kami segenap keluarga besar GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Sami pada pagi hari ini. Dan saat ini tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan yang terbaik sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Ditunjukkannya
dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada hingga hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, dan ini adalah kesempatan di mana kami boleh diajar mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Benar Tuhan, kasih setiamu tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Engkau begitu baik, dan Engkau sudah menyatakan dirimu Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, Engkau menyatakan bahwa Engkaulah air hidup itu. Dan kami semua yang ada, kami merindukan kepuasan yang dari Engkau sendiri. Engkau mengerti lebih dalam dari apa yang kami minta. Engkau sediakan yang terbaik dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami datang. Ampuni Tuhan, kalau di waktu-waktu yang lampau kami kurang mengutamakan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami. Kami abai dan kami membiarkan Tuhan keinginan kami sendiri yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Tapi saat ini Engkau peringatkan kami Bapa, agar kami boleh kembali kepada jalan yang benar. Biarlah Tuhan, kami mau mempersembahkan kembali hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya segala pujian persembahan yang telah kami berikan boleh berkenan di hadapan Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu memberikan hidup kami untuk persembahan kepada Tuhan. Terimalah Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Dan setiap kita mengaminkan hal ini. Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus yang sudah menjadi air hidup bagi kita semua, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan.